Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Yang keenam apa, Bu? Pasangan hidup, hati-hati. Dalilnya semua ada ini. Pasangan hidup. Pasangan. Siapa itu? Istri. Siapa lagi? Suami. Ibu malam bangun tahajud, suami nonton Piala Dunia. Nyaman nggak itu, Bu? Allahu Akbar. God is called Italy for this current participation. It is called Wayne. It is called and they make this. Allahu Akbar. Gol! Astagfirullah. Iya, Bu. Ibu tahajud mau bagaimana nyaman? Sebelahnya nonton TV. Mau ditinggalkan deposito lumayan. Masalahnya di situ kan, Bu. Subhanallah. Yang ketujuh siapa, Bu, lagi, Bu? Harta. Masya Allah, lindungi kami Allah dari menumpuk-numpuk harta. Mana dalilnya? Kita lihat di sini. Subhanallah. Mana, Bu? Surat 64 ayat 14 plus 15. Surat 63 ayat 9. Kemudian yang paling dahsyat, Bu, surat 3 ayat 14 plus 15. Di sini ibu akan terdiam nanti. Ternyata kita dihancurkan. Siapa itu? Di sini hancur, di sini harta, di sini bangga dengan anak, di sini dihancurkan oleh istri dan anak-anak. Musuh kamu mereka, kata Allah. Subhanallah. Nah, kita lihat sekarang poin pertama yang tidak kelihatan, iblis. Al-A'raf surat 7 11 sampai 20. Iya. Ibu langsung sebentar, buka dulu, Ibu. Kalau buka Quran silakan. Saya kasih kesempatan 1 menit untuk buka dulu baru dibaca. Udah ketemu? Udah. Ini siapa nyumbang roti tadi nih? Jamaah atau Al-Hujjah? Oh, Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan Bu Ayu diberkahi hidupnya ya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Masya Allah. Subhanallah. Ya, terus surat 7 11 kemarin sudah ada calon, cuma beliau nggak cocok, apa boleh buat ya. 7 11 sampai 20. Ya silakan. Cepat. 7 11 sampai 20. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Coba lihat, Bu, ketika perintah bersujud kepada Adam, semua hamba-hamba Allah bersujud. Malaikat yang begitu mulia bersujud. Illa iblis, kata Allah, kecuali iblis. Iblis itu awalnya jenis malaikat loh, Bu, itu. Terus? Iya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Iya, nolak dia. Aku mau. Orang gelem. Cicing dia, cicing. Padahal wallahi yang memerintahkan ini Allah. Apa dulu kan, Bu? Orang taat itu apa, Bu? Tunduk, patuh, dekat, taat. Taat tanpa syarat. Jadi orang beriman itu, Bu, sami'na wa ta'na. Siapapun memerintahkan. Oleh Nurholis Majid dulu selip ngomong. Katanya justru iblis itu tauhidnya paling benar. Tidak mau dia menyembah kepada Adam karena Allah yang hanya disembah. Keliru dia memahami konsep dan konteks. Kenapa, Bu? Jangan lihat isi perintah, tapi lihat siapa yang memerintahkan. Siapa yang berikan perintah ini? Sami'na wa ta'na. Almarhum Nurholis Majid pernah melontarkan ide ini, melontarkan pernyataan ini. Justru iblis itu tauhidnya benar. Dia tidak mau bersujud kepada Adam karena Adam itu makhluk, bukan khalik. Adam itu ciptaan, bukan pencipta. Keliru. Lihat perintah, isi siapa sumber perintah dari Allah. Ibu boleh nggak menginjak-injak tubuh ibu kita? Dosa besar nggak? Dosa. Tapi kalau ibu pulang dari sawah suruh bilang, nak tolong injak-injak ibu, boleh diinjak nggak? Karena yang merintahkan siapa? Ibu. Nak, ibu baru pulang dari sawah, nak tolong diinjak-injak. Awakku pegel kabeh. Boleh diinjak, Bu? Bu, baringan, Bu, ya, tengkurap ya, iya. Nih, pinggang mama di mana sini? 1, 2 gitu. Terus ke pinggang dikit lah, nak. Pinggang ini enak. Tolong betis
Padahal kalau ada perintah dosa besar itu, karena itu ibu kandung. Tapi karena perintah dari ibu, silakan injak. Sami'na wa ta'na, ta'atan fasyarat. Jadi hati-hati Bu menafsir ayat itu. Bukan alasan sudut pandang satu sisi. Jangan lihat isi perintah, tapi lihat siapa yang merintahkan. Allah. Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Betul? Terus Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Coba lihat Bu, keluar sombongnya kan. Analisa narasi menantang Allah keluar dari otak. Sekarang terjadi logika intervensi ke firman. Tidak semuanya firman bisa dilogikakan. Narasinya sudah bermain otak Bu, udah bermain logika. Betul, Islam itu memakai otak, tapi tidak semua informasi harus diotak-otakin. Apa dia bilang? Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Wa khalaqtahu min tin. Dia menganggap api lebih hebat dari tanah. Oh enggak Bu, api itu enggak otonom. Ada api karena ada asap, ada api karena gas, ada api karena terbakar tembok. Temboknya dari batu bata, batu bata dari tanah. Tanah itu otonom. Api itu kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan. Kalau tanah berbeda. 200 meter kita bangun rumah, 1000 meter bisa bangun ruko, 10.000 meter bisa bangun mall, 300.000 meter bisa pemindahan ibu kota di Kalimantan. Kecil dia menguntungkan, besar lebih menguntungkan. Tapi kalau api tidak, kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Yang ketiga, api membakar orang-orang kafir dan munafik, dan api salah satu bentuk siksa Allah kepada manusia. Sementara tanah, tempat dimakamkannya orang suci dan mulia, para nabi dan rasul. Nabi dan rasul tidak ada yang dibakar, dia dimakamkan di bumi. Subhanallah. Yang ketiga, tanah tidak bergantung kepada makhluk lain, sementara api bergantung kepada makhluk lain. Dia tidak mungkin ada kalau tidak ada asap. Dia tidak ada kalau nggak ada gas. Dia tidak ada kalau nggak ada objek tempat dia membakar. Ada batu bata. Batu batanya dari mana? Dari tanah. Betul? Oh, dari batako. Batakonya dari pantai. Pantai itu nempel di tanah. Jadi apa Bu? Bumi itu otonom. Jadi kita lebih mulia dari mereka. Sepakat ya Bu? Jadi Bu, kalau ada teman sombong, oh mungkin keturunan iblis gitu, tapi dalam hati aja Bu, jangan kencang, dia tersinggung nanti. Terus Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Jadi ternyata pembangkangan makhluk Allah pertama kepada Rabbnya, kepada Allah, sombong. Al-mutakabbir itu sifat Allah yang maha sombong. Padahal ibu dengar ya, haram kita bersifat sombong. Jangan kamu jadikan sifat sombong, karena sombong itu selimutku, kata Allah. Bu, apa alasan sombong? Gak ada. Ibu punya mobil, meninggal ditinggalkan. Punya rumah, ibu 12 jam jenazah dikeluarkan. Punya baju mahal, meninggal dipleteli. Punya kendaraan mewah, ibu diantar naik ambulan. Rumah besar, ibu dimasukkan ke kuburan. Ada yang bisa kita pertahankan? Bisa Bu. Pertama kebakaran, kedua kebanjiran, ketiga kehulingan, yang keempat kematian. Selesai kok. Jangankan bagian dari yang berpisah dari tubuh, ruh sendiri secara teori medis dan uji klinis berada di tubuh manusia, tidak bisa menahannya walaupun 1 detik ketika waktu ajal sudah tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi gak ada alasan sebenarnya kalau kita gak usah pakai iman lah, pakai akal-akalan saja. Tidak ada alasan manusia sombong, karena harta yang dapatkan karena titipan, kedua pemberian. Buktinya apa Bu? Banyak orang S3 hidupnya sederhana, nggak punya apa-apa. Ada orang tamat SD, uangnya banyak. Oh ternyata kaya suami ibu bukan karena S2, tapi karena takdir. Oh ternyata ibu bisa punya uang bukan karena dokter spesialis, karena takdir. Buktinya ada dokter spesialis hidupnya pas-pasan kok. Teman saya tamat SD kaya raya di Medan kok. Teman saya S2 di Jakarta hidupnya ngontrak kok. Secara teori nggak masuk akal Bunda. Betul ya? Ada banyak, maaf ya, terutama orang Sumatera Barat.
Dia dari Bukit Tinggi, dari Padang merantau, rata-rata SMP SMA, tapi punya ruko 12, punya ruko 15, satu ruko 3 miliar, kalau 15 berapa? 45 miliar di aset, padahal tamat SMP dari Bukit Tinggi. Lihat orang-orang yang menguasai Tanah Abang itu, orang-orang Sumatera Barat, pendidikan maaf, SMP SMA, tapi Allah takdirkan seperti itu. Tapi tidak ada alasan sombong. Harusnya secara teori justru yang S3 itu lebih kaya daripada SMP. Harusnya sarjana itu lebih kaya dari SMA. Teori itu dipatahkan oleh realita. Betul, Bu. Kawan-kawan saya yang tinggal di Medan punya kebun bisa ratusan hektar. Sementara kawan yang S2 di Jakarta sampai sekarang masih ngontrak. Di mana logikanya? Nggak masuk. Karena persoalan rezeki bukan persoalan logika. Rezeki persoalan takdir. Sepakat? Kalau nggak sepakat saya pulang. Terus, keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ibu lihat, iblis diusir dengan satu dosa. Ibu kapan masuk surga kalau dosa kebanyakan kira-kira? Saya ulangi ya Bunda, dengan satu dosa bukan menantang keilahian Allah, bukan merendahkan kemuliaan Allah, bukan tidak mengakui tauhidnya Allah, keesaan Allah. Dia hanya tidak mau sujud karena merasa penciptaan dia lebih mulia daripada Adam. Bagaimana dengan Firaun? Firaun mengaku Tuhan loh, ana rabbakumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Barangkali ini barangkali ya Bu, analisa saya. Seandainya mungkin dipertemukan iblis dengan Firaun di padang mahsyar, dia salut sama iblis itu. Sama Firaun iblis, hebat lu Fir ya gitu. Mengaku Tuhan lu katanya. Gue aja yang dari sorga mengetahui nikmat gak berani ngaku Tuhan. Lu ngaku Tuhan, ana rabbakumul a'la. Hebat lu Fir ya, Firaun. Yang sekarang tengah congornya itu di apa di Kairo. Nanti kita ke sana Bu tahun depan insyaallah. Kairo, apalagi Bu? Yordania, Suriah. Nabung Bu 23 juta. Mau? Mau sih mau, uangnya nggak cukup. Kok nggak cukup Mama? Jual warisan. Jadi kita yang ke Moskow itu rencana habis lebaran aja Bu. Ya. Nanti ada pilihan transit di Kuala Lumpur, Moskow 9 hari, atau transit di Thailand, di Bangkok, di Moskow kita 9 hari, ziarah ke makam Imam Bukhari. Ya, mungkin sekitar 20-25 maksimal. Ibu nabung aja. Kalau nggak ada uang, tolong diincar warisan dari suami. Insya Allah. Terus Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Bu minta penangguhan penahanan. Kalau ibu sarjana hukum atau pernah dulu fakultas hukum atau pernah dihukum, penangguhan penahanan hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam hukum dalam hukum pidana. 1, ancaman tidak lebih dari 5 tahun, ancaman hukuman. Kedua, kooperatif ketika dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga, ada jaminan dari pengacara atau orang tertentu. Yang keempat, tidak menghilangkan barang bukti. Yang kelima, tidak melarikan ke luar negeri. Baru boleh penangguhan penahanan. Kalau ancaman di atas 5 tahun, ternyata istilah ancaman penangguhan penahanan bukan dikenal sekarang Bu. Sejak zaman iblis dulu mengajukan penangguhan penahanan dihidupkan sampai hari kiamat karena targetnya akan menggoda manusia. Makanya ada 2 yang minta panjang umur, jin dan iblis. Jin itu bisa 1000 tahun, 1500 tahun. Jadi tugas kita bukan berapa panjang umur kita, berapa banyak keberkahan. Untuk apa panjang umur kalau jadi setan? Mendingan panjang umur tapi berkualitas. Sepakat? Ya, terus Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iya, diterima apa Bu? Diterima permohonan penangguhan kematian. Boleh kata Allah, silakan saya terima permohonan. Ditangguhkan sampai apa? Sampai hari kiamat. Objeknya siapa ya kita ini? Ibu tadi bisa jadi mau berangkat, udahlah Bu nggak usah ngaji lah karena ini panas. Mendingan tidur siang. Mendingan jalan-jalan ke mall, ada pesta di Ruyan. Si iblis kedua, boleh jadi Bu terlambat kenapa? Kelamaan memilih hijab. Ada hijab 130 di kamar. Biru oh Pak Munjir pernah lihat, yang merah Pak Munjir pernah lihat. Ini akhirnya pada saya nggak lihat hijab ibu. Termasuk ibu yang masuk ke mall terus-terusan belanja, itu juga pengaruh iblis. Gatal aja kartu kredit kalau melihat hijab
diskon, sepatu diskon, tas diskon. Wanita di sana hancurnya. Hijab diskon, sepatu diskon, tas diskon. Gatal aja itu mau beli. Jadi bagaimana caranya? Jangan ke mall seperti saya. Saya tunggu aja dari jamaah ada ngasih enggak. Itu aja. Alhamdulillah dikirim 7 kemarin, kasih baju 7 dari tempat lain. Di sini sih sudah ada dulu, tapi udah lama setahun yang lalu. Subhanallah. Ya, terus Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini detik-detik iblis diusir dari sorga mengeluarkan pernyataan yang sangat luar biasa mengerikan. Aku akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Tulis bu di kamar tidur ibu di ruang tamu. Ucapan iblis menjelang diusir dari sorga. Masih berani dia. Aku akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Ibu enggak usahlah berhijab. Tetangga ibu enggak berhijab, bengeknya sembuh. Ibu Senin Kemis bengek enggak sembuh. Bangun malam hutang nggak kebayar, sering ngaji pengajian ibu sering dibully, udahlah nggak usah ngaji lah. Tetangga sebelah suaminya lihat nggak pernah kenal masjid, tender menang. Suami ibu sering ke masjid, tahajud nggak tinggal, malah tender nggak pernah menang. Nggak usah bu, ribet beragama itu ribet, candu kata Ahok. Orang komunis kan mengatakan candu itu agama itu. Buktinya kami gak beragama katanya hidup. Moskow itu kotanya modern. Betul ya Bu? Indonesia malah Jakarta sembraut. Hujan sebentar aja sudah macet. Kemarau panjang aja debu di mana-mana. Punya laut luas kita ikan masih mahal. Sementara negara-negara yang non muslim bahkan negara komunis. Lihat Ibu, Shanghai, Guangzhou, Guangdong, Hong Kong. Kotanya modern. Apartemennya mewah, sungainya bersih, jalan-jalan terjaga, penegakan hukum pasti, rakyat dilindungi. Padahal negara pakai narasi ini mereka bunda. Sekarang bagaimana ibu mematahkan itu? Kalau saya gampang matahkan logika mereka. Saya ingin dekat dengan Allah, bukan mencari fasilitas dunia. Saya mencari ridho. Terus apa yang anda dapatkan kalau anda beriman kepada Allah? Ada dua. Pertama ketenangan jiwa, kedua keberkahan. Subhanallah. Ibu bisa deteksi hari ini kalau ibu betul-betul beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tunduk patuh dekat. Yang pasti ibu dapatkan yang tidak diberikan Allah kepada orang lain, ketenangan jiwa. Walaupun pendapatan kita cuma 70-80 juta sebulan, tenang begitu. Iya. Udah besar ya 80 main bu ya. Antum udah ada segitu. Iya bunda, ketenangan jiwa kok. Justru di kota-kota besar itu apa? Stres, depresi, karena ego tinggi, polusi tinggi, bekerja kompetitif, tuntutan banyak, gaji tidak naik, persaingan luar biasa, hidup semakin regulatif. Lihat ibu sekarang cari kerja di Jakarta. Setiap buka lowongan kerja, antri berkilo-kilometer ribuan orang. Pada yang diterima paling 1.500. Artinya betapa butuhnya kerja, banyaknya nganggur itu. Hidup makin sulit. Apa boleh buat? Persoalan hari ini bu, kenapa tidak berikan jalan keluar? Imannya belum benar, tauhidnya belum lurus, doa belum sungguh-sungguh, ibadah belum khusyuk, berhijab karena situasional. Sampai di Bali di pantai buka hijab kok. Saya pergoki jemaah saya bu, depan saya masya Allah, begitu saya lihat di Instagram ternyata jalan ke pantai itu semua buka hijab. Alasannya nggak nyaman dong, masa berhijab di pantai. Saya bilang langsung aja pakai bikini bu, senang saya lihatnya. Iya bagus itu, pakai bikini aja. Kenapa bu begitu? Karena mereka beriman karena kondisi, bukan beriman di semua situasi. Iblis itu bermain. Masa si ibu berenang pakai hijab? Nggak masuk akal dong. Terus pakai bikini orang. Makanya Islam tidak mengenal busana seperti itu. Kalau non muslim itu ada busana main olahraga, celana di atas lutut. Oh ada busana berenang harus pakai bikini. Ada busana pesta pernikahan, kainnya 3 meter lebih ke belakang, injak-injak orang. Islam enggak.
mau di luar mau kemana, setiap di luar yang bukan mahramnya tetap menutup hijab, tetap menutup tubuh. Islam tidak mengenal trendy keseharian, karena wanita yang paling dimuliakan Allah yang bentuk tubuhnya seperti karung, tidak berbentuk. Semakin jadi karung tubuh ibu tertutup, semakin dimuliakan Allah. Itu pesan saya dari Madinah dulu. Wanita paling disenangi tubuhnya seperti karung, tidak kelihatan bentuk paha, bentuk payudara, bentuk pinggul, bentuk pantat, maaf, seperti sarung. Berarti apa? Wanita busananya satu tidak ketat, kedua tidak transparan, ketiga tidak dari bahan yang mudah terlihat. Oh betul ada berhijab tapi ketat, percuma. Pak tidak ketat tapi tipis, percuma. Itulah yang katakan berbusana tapi telanjang. Ada saya lihat berhijab tapi bawahnya dia pakai jin, begitu nunduk, maaf, pakaian dalamnya kelihatan sampai merek-mereknya ketahuan. Kok tahu? Ya terlihat. Ibu jangan fitnah. Karena pandangan pertama itu halal bagimu kata Rasulullah, pandangan keduamu itu haram, tidak hakmu. Wahai Ali, pandangan pertama itu halal untukmu, pandangan kedua bukan hakmu lagi. Begitu lihat, astagfirullah. Tapi nggak boleh bu, astagfirullah, astagfirullah. Itu hadis bu. Wahai Ali, pandangan pertama itu halal untukmu, pandangan kedua bukan hakmu lagi. Jadi kalau terlihat berarti bukan dosa. Kalau melihat berkepanjangan walaupun istighfar. Ada kejadian bu. Dulu kan sering film-film porno di bioskop-bioskop dulu ya, terindikasi. Tiba-tiba kelompok tertentu orang-orang soleh waktu membawa ini ke depan apa namanya penegak hukum, lihat ini harus ditegakkan hukum. Karena apa? Ini berbahaya bagi generasi muda. 3 album itu semua dilihat dia, astagfirullah. Harusnya nggak sekali aja, ini 15 lembar bu, semua dibuka sama dia, astagfirullah, astagfirullah. Jadi pandangan pertama itu, ya betul. Terus